Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid As-Salam Surabaya, dalam kesempatan kali ini pertemuan kita kali kedua sebelum Ramadan, yang sebelumnya kita bahas tentang yaitu Ramadan dan sehat di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu judul, yaitu tematik titik puncak. Apa yang kita maukan dari hidup ini? Sebagian dari kita mereka melihat titik puncak dari hidup adalah ketika dia sudah dewasa, kemudian menikah, kemudian dapat pendapatan yang sangat memuaskan, dan yang diinginkan berikutnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dapat nikmat kubur, dan akhirnya masuk jannahnya, dapat bidadarinya. Itu titik puncaknya. Ya, maunya enak-enak aja. Padahal untuk mendapat titik puncak harus melewati halang rintang. Sebagaimana kalau kita lihat disampaikan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tahapan kita. Kalau kita lihat sebagaimana dalam surat Al-Asr, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, seandainya enggak ada surat yang lain selain surat Al-Asr yang turun ini, niscaya surat Al-Asr cukup sebagai petunjuk bagi kita. Naam. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ini bekalnya apa? Illa alladzina amanu, yaitu berilmu. Karena enggak mungkin kita beriman dengan benar kecuali dengan ilmu. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya enggak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya fa'lam, ketahuilah, artinya ilmuilah. Yang kedua, setelah berilmu kemudian beramal. Dan beramal, amalan ini atau ibadah ini harus disertai tauhid, ilmu tentang tauhid. Ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa wudu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Liya'budun. Kata Imam Ahmad, liyuwahidun. Beribadah yaitu bertauhid. Beribadah disertai tauhid. Kemudian setelah itu lanjut lagi tahapan berikutnya, yaitu berdakwah. Ya, berdakwah, ilmu, amal, dan dakwah. Ini penting. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Di sini menunjukkan apa? Pentingnya dakwah dan wajibnya kita berdakwah. Dakwah bukan hanya tugasnya MUI, bukan hanya tugasnya para ustadz, Pak Yai, tapi tugasnya Anda semua juga punya kewajiban dakwah. Yang berikutnya adalah sabar. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang keempat adalah sabar. Nah, enggak ada ceritanya dakwah akan menjadi dakwah yang selalu mulus. Pasti ada halang rintang. Pasti ada yang enggak suka. Nah, ini yang harus kita bekelin untuk mencapai titik puncak. Ada di antara kita yang ingin sampai titik puncak, butuh waktu yang lama. Ada orang yang ingin sampai puncak, rumah ini puncaknya dibangun, harus dimulai dengan beli tanah. Setelah beli tanah,
diresmikan tanah ini milik dia. Kemudian digalilah untuk pondasi, diletakkan bebatuan, butuh tahapan, proses. Kemudian naiklah dinding-dindingnya, kemudian naiklah atapnya, kemudian finishingnya dan seterusnya, sampai ternyata untuk membangun rumah yang dia idam-idamkan butuh waktu hitungan sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Rumah yang sederhana udah selesai, dan itu butuh waktu. Begitu pula kita, ketika kita ingin sampai titik puncak, kita baru dari hijrah yang sebelumnya kita berbuat maksiat, kemudian kita hijrah, kita bangun diri kita dari akidah kita. Yang tadinya malas sholat berjamaah jadi sholat berjamaah, yang tadinya malas kajian jadi kajian terus, yang tadinya dia nggak puasa sekarang puasa, yang tadinya matanya mudah sekali melakukan maksiat sekarang sudah ndak, yang tadinya lisannya gampang sekali menyakiti saudaranya sekarang setelah hijrah enggak. Dibangun, butuh proses, melalui proses menuntut ilmu, butuh perjuangan panjang. Makanya untuk sampai titik puncak butuh waktu. Akan ada waktunya sudah sampai puncak, ya, ilmu yang dia dapat, reputasi ilmu dia, track recordnya dia, sejarahnya di telinga orang baik, akan ada saatnya langsung hancur dalam sekejap. Rumah bisa hancur dalam sekejap. Rumah itu dipasang peledak di bawahnya, hancur. Sama, kita yang berjuang bertahun-tahun, berilmu, beribadah dan seterusnya naik, bisa jadi yang kita bangun sampai titik puncak ini hancur dalam sekejap. Gara-gara apa? Lisan kita, keyakinan kita, jika itu ada yang menjatuhkan kita ke dalam perbuatan kekufuran. Satu aja syariat agama tidak diimani bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, makanya hati-hati. Bisa jadi orang yang paginya muslim, sebagaimana disebutkan Nabi, al-fitnah ka qita'il lail mudlim. Fitnah itu seperti apa? Potongan malam, ya, yang gelap. Bisa jadi orang yang tadinya paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya bisa muslim. Makanya kita nggak ada yang jamin. Makanya banyak doa agar kita istiqomah. Kalau sudah sampai puncak melejit-melejitnya istiqomah, biar tetap di puncak. Nah, akan ada saatnya iman naik, iman turun, dan itu wajar. Bukan berarti di puncak terus. Akan ada saatnya di puncak turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Tapi kalau turunnya langsung jatuh ke bawah, hancur pondasinya, maka saat itu mengancam keimanan dia. Begitu pula ada orang yang hiking, perjalanan naik gunung bersama teman-temannya. Naik gunung tinggi butuh waktu berjam-jam, pakai tongkat, sepatunya untuk sepatu hiking, ya, jaketnya khusus untuk melawan dingin, ya, kemudian pakai kerpus atau pakai apa tutup kepala itu. Nah, walhasil ini pakai safety dah pokoknya hiking. Udah sampai puncak yang tinggi, puncak-puncak, ternyata dia terpleset, kena tanah yang licin, jatuhnya dari atas sampai ke bawah, yang naiknya berjam-jam, jatuhnya bisa hitungan hanya beberapa menit. Dari atas jatuh ke bawah, gelundung terus. Nah, apa yang menyebabkan demikian? Dia tergelincir. Sama, kalau kita tergelincir dalam kesesatan, yang kesesatan itu sampai mengeluarkan dia dari Islam, membatalkan la ilaha syahadatnya dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullahnya hilang, maka yang tadinya dia naik melejit jatuh dalam sesaat. Nah, hati-hati rahmanakumullah jami'an. Hati-hati juga ini. Ada yang bilang judulnya apa? Titik puncak. Ya, sudah mikirin judulnya, ya Allah, ini pasti kajian bimbingan Islam dalam hubungan intim, gimana biar klimaks. Wah, lari ke situ bisa. Kalau sudah mau klimaks, terus suami istri apa? Ngomong bincang-bincang yang saling menyakiti hati, hilang klimaksnya, nggak jadi puncak. Nah, ini ada babnya sendiri. Ya,
Islam ternyata membimbing, ada bimbingan bagi suami istri ketika hubungan intim, tapi bukan pada kesempatan kali ini. Ikuti kajian berikutnya di lain kesempatan. Nah, ini puncaknya bukan puncak yang ini, kita pilih puncak yang lain. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibadah dalam Islam ya sangat banyak dibuka pintu-pintu ibadah tersebut, apalagi kalau Anda menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dalam hidupnya dia sibuk untuk menuntut ilmu, maka Allah akan buka bagi dia jalan-jalan menuju surga. Kenapa? Karena semua dibuka dalil-dalilnya. Karena perkara ibadah nggak akan dikatakan ibadah kecuali apa? Di atasnya dibangun dalil. Karena ibadah adalah perkara tauqifiyah, perkara yang kita nggak melangkah kecuali jika sudah ada dalil baru kita melangkah. Nah, maka hukum asalnya ibadah sebagaimana dikatakan para ulama ya usul fiqh adalah apa? Mamnu. Hukum asal ibadah adalah dilarang. Loh, gimana? Orang pada bingung mungkin. Ini apalagi nih ibadah kok dilarang? Iya. Dilarang sampai apa? Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga apa? Kita nggak sembarangan ibadah kecuali di atasnya dalil dan ada perintah. Nah, baru kita melangkah. Adapun urusan dunia, hukum asal dunia adalah mubah, boleh dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada apa? Dalil yang melarang urusan dunia kita. Menunjukkan ibadah dibanding urusan dunia kita, yang diperbolehkan dari dunia lebih banyak daripada apa yang dilarang. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya urusan dunia larangannya lebih banyak daripada apa diperbolehkan, seperti lampu merah. Lampu merah, merahnya 1 menit, hijaunya hanya berapa detik. Seandainya urusan dunia kita seperti lampu merah, larangannya lebih banyak daripada hijaunya, sedikit sekali manusia masuk Islam. Tapi larangannya dikit urusan dunia, diperluas urusan dunia. Makanan, semua makanan itu halalnya banyak. Yang haram mungkin bisa dihitung. Binatang buas, babi, ya misalkan yang enggak direkomendasi juga yang menjijikkan gitu. Nah, hanya beberapa khamr, ya sedikit banget. Tapi namanya manusia pengen coba-coba yang sedikit yang dilarang. Kalau lagi naik motor, ya ada tulisan di pinggir jalan, jangan lihat resto ini, malah dilihat coba. Nah, itu trik jual beli. Lalu ketika ada orang subhanallah ya dilarang urusan agama, malah dicoba ngetes. Nah, ini bukan trik jual beli, ini trik masuk neraka nanti. Nah, rahimakumullah jami'an, maka urusan dunia ini asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya. Begitu pula sebaliknya urusan agama dilarang sampai ada dalil yang menganjurkannya. Coba. Jadi kita apa? Gak perlu kita membebani diri kita dengan hal-hal yang gak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita membebani diri kita sendiri, akhirnya apa? Kita sendiri yang lelah. Padahal agama Islam itu mudah. Tidak ingin memperberat apa? Umat Islam. Dari syariat Islam syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah ringan. Masuk Islam cukup syahadat aja, sudah sah masuk Islam. Baru setelahnya ada apa? Ada yang harus dia penuhi, ya syarat-syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Nah, kemudian baru ada rukun Islam yang berikutnya seperti apa? Salat, lisan dan gerakan ditambah. Baru rukun Islam yang ketiga zakat. Ya. Nah, kenapa rukun Islam yang ketiga zakat? Gak jadi rukun Islam yang pertama itu zakat. Kenapa? Karena terkait dengan harta. Allah tahu siapa kita. Kita ini tabiatnya makhluk yang kikir, bakhil, pelit. Ya, kalau ibadah urusan lisan kita semua loyal dengan Allah. Loyal dengan gerakan seperti sholat. Tapi ketika bicara harta, tunggu dulu. Ya, makanya Allah sangat tahu siapa kita.
Allah jadikan syariat Islam zakat, zakat fitr, zakat mal itu apa? Di rukun Islam yang ketiga. Baru puasa. Di puasa ini terkumpul lisan banyak. Di bulan Ramadan bahkan dijuluki syahrul Quran. Banyak baca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan amalan terbaik termasuk zikir. Ya, afdalul a'mal fi Ramadan ay aktsarukum dzikra. Khairukum fi Ramadan ay aktsarukum dzikra. Sebaik-baik Anda di bulan Ramadan adalah Anda yang paling banyak zikirnya. Kemudian di bulan Ramadan ditambahi gerakan sholatnya, lisan dan gerakan, tambahi sholat tarawih. Kemudian di bulan Ramadan juga terkait dengan rukun Islam sebelumnya zakat. Di bulan Ramadan nanti ya menjelang Id ada apa? Zakat fitr. Yang mau zakat mal, zakat mal. Di bulan Ramadan juga disebutkan Nabi afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah di bulan Ramadan. Coba. Di sini terkumpul semua. Baru haji lebih berat, naik step by step. Allah juga demikian mengharamkan khamr itu ketika sudah hijrah. Ketika sudah di Madinah. Ya, itu pun tahap pengharaman khamr 4 tahapan. Tidak langsung Allah haramkan. Ya, fa ini menunjukkan apa? Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah jami'an. Fa sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 32. Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Ya, apa yang setelah hak, datang setelah hak, tidaklah datang kecuali apa? Kesesatan. Jadi al-haq itu satu, enggak berbilang. Ini puncaknya kita. Ingin apa? Selalu mendapatkan al-haq. Dan Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Allah ciptakan al-haq, Allah ciptakan al-batil. Makanya Allah berfirman dalam sekian banyak ayat dalam Al-Quran, ya, di antaranya surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Semua makhluknya berpasang-pasangan, ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ya, ada al-haq, ada batil, ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada lawan dari sunnah, ada sehat, ada sakit, ada si sakit, ada pengobatnya, ada penyakit, ada maha penyembuhnya. Nah, ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ya, dan seterusnya. Ada putih, ada hitam, ya. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Dan al-haq Allah ciptakan satu, enggak berbilang. Makanya inti yang kita inginkan adalah kita mendapatkan al-haq. Ya. Tujuan kita kemana-mana apa? Kajian. Tujuannya apa? Nyari al-haq. Ya, al-haq itu apa? Al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambahi bi fahmi salafil ummah. Dengan pemahaman para pendahulu-pendahulu kita, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan dengan pemahaman apa? Menurut perasaan dan hawa nafsu kita. Kenapa? Orang yang dekat dengan Nabi, mereka yang faham takwil hadis, tafsir dari ayat ini. Nah, ini rahmatullah jami'an. Apa yang kita cari sih dari hidup ini? Pertama kita cari hidup ini tadi apa? Beribadah dengan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dengan tauhid. Nah, Allah enggak akan bertanya, enggak akan tanya nanti di yaumul hisab. Ya, apa pekerjaanmu? Kamu dulu lulusan apa? Ya, kamu sudah nikah berapa kali? Enggak ditanya. Ya. Wah, gaji kamu sebulan berapa? Enggak ditanya. Nah, oleh karena itu rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini yang kita harapkan. Ya. Jangan mengharapkan apapun juga kecuali apa? Agama Islam yang kita harapkan. Dan dalam firman-Nya ini dari surat Ali Imran ayat 85, barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama dia, gak akan diterima agama tersebut, ya. Dan dia di akhirat termasuk golongan yang merugi, orang yang merugi.
Nah, maka Islamlah tujuan kita. Islamlah inti dari apa? Puncaknya kita beribadah dengan Islam. Namanya Islam diambil dari kata apa? Istislam. Istislam itu apa? Kita pasrah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau gerakan salat Allahu Akbar, ini namanya gerakan istislam. Allahu Akbar. Apa? Seperti kalau ada maling ditangkap, mereka angkat tangan. Kalau kita di hadapan Allah, kita nyerah, memasrahkan diri kita. Allahu Akbar. Sudah. Ketika itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar min kulli syai'. Allahu Akbar min dunyak. Allahu Akbar min tijaratik. Allahu Akbar min ahalik. Allah Maha Besar dari dunia Anda. Allah Maha Besar dari keluarga Anda. Allah Maha Besar dari bisnis Anda. Sudah, nyerah hanya pada Allah. Saat sudah takbir, ini namanya dinamakan apa? Takbir pertama namanya takbir apa? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Kenapa? Kenapa? Nah, karena ketika takbiratul ihram apa? Dari saat takbiratul ihram kita diharamkan berbicara, diharamkan makan, diharamkan minum. Apa-apa yang Allah enggak perbolehkan di salat, saat itu mulai takbiratul ihram. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Salam. Artinya apa? Antum sudah selamat dari apa-apa yang tadinya diharamkan. Kalau sudah assalamualaikum, silakan. Mau ngobrol, mau makan, silakan. Nah, fa ini istislam, gerakan apa? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai salat Allahu Akbar terus lupa. Ya, imamnya rakaat pertama baca apa lupa, rakaat kedua baca apa lupa, sudah dapat berapa rakaat lupa. Nah, apa? Dia badannya di masjid tapi pikirannya ngalamun. Nah, wah ini rahimahumullah jami'an al-ibadah al-Islam ini adalah puncak termasuk ghayatul kubra. Ya, puncak terbesar dan targetnya kita sebagai seorang muslim yaitu beribadah dengan tauhid. Kemudian termasuk ibadah yang terbesar, bahkan perkara yang wajib terbesar, bahkan masuk dalam kategori a'dalul adl, keadilan yang paling adil, yaitu tauhid. Lawan dari tauhid termasuk a'dhamu adz-dzulm, kedoliman yang paling besar, yaitu syirik. Sebagaimana disampaikan dari riwayat Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Waktu itu Nabi SAW bersama Mu'adz. Mu'adz di sampingnya Nabi sambil pegang himar yang dikendarai Nabi. Di sini menunjukkan apa? Nabi juga mengendarai himar. Ya, kalau kata Ustaz Subhan, mocil itu kayak himar. Ya, kecil. Ya. Kalau apa? Motor sedang itu seperti kuda. Kalau muge kayak onta katanya. Alhasil Nabi pernah mengendarai apapun. Keledai pernah. Ya, kecil, hewan kecil dan jalannya lambat. Kuda, Nabi bahkan jago naik kuda. Pakai pelana, enggak pakai pelana, Nabi jago. Nah, kemudian onta, bahkan Nabi punya onta, namanya Al-Qaswah. Ontanya Nabi ini, Nabi pernah ditawari onta oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi enggak mau nerima tawaran Abu Bakar. Nabi mau membeli onta dari harta Nabi sendiri. Dan onta yang dibeli Nabi harganya 100 dinar. Di zaman sekarang 1 dinarnya itu 4 gram emas. Seandainya 1 gram emas itu 1 juta, berarti 100 gram berapa juta? 400 juta. Ini ontanya Nabi. Ya, namanya Qaswah. Gak ada yang mengalahkan ontanya Nabi. Ya, kecuali 1 ontanya orang Badu. Ya, Nabi punya kendaraan yang mewah, kuat dan kenceng. Digunakan untuk apa?
sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Dan onta punya kekhasan, ciri khas berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Himar suaranya paling dibenci. Ada yang bisa menirukan suaranya himar? Ini suaranya dibenci Allah. Dalam Al-Quran sampai disebutkan. Ya, bahkan disebutkan angkarul aswat, suara paling dibenci. Suaranya apa? Himar. Ya. Kuda juga demikian. Kuda kalau jalan ada suaranya enggak? Ada enggak? Kadang meringki enggak? Lain. Kalau unta dia enggak ada suaranya dan dia enggak meringki. Ajaibnya para sahabat di masa silam kalau melakukan penyusupan, tunggangan yang dikendarai adalah onta. Kenapa? Keutamanya banyak. Satu, onta ini bisa turun, merendah, sehingga penunggangnya bisa naik dalam keadaan nggak perlu naik seperti kuda dan keledai. Ontanya merendah dulu, baru dia bisa naik. Kedua, satu-satunya hewan yang jalannya seperti ini hanya onta. Gimana? Kaki kanan depan dengan kaki kanan belakang bersamaan. Kebayang nggak? Ya, kalau biasanya kan kalau kaki kanan depan sama kaki kiri belakang. Ini onta nggak? Kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Nah, nanti lihat onta di Bonbin, Surabaya. Nah, kemudian onta ini sekali minum, ya bisa ratusan liter dan bisa bertahan 1 pekan bahkan lebih dari 1 pekan. Cocok untuk penyusupan. Ya. Dan onta ini bibirnya kuat, bahkan bisa makan duri. Durinya pohon bidara. Antum kalau ke Arab lihat durinya pohon bidara di Arab tuh segini. Ya. Kalau kita pakai sandal jepit itu langsung nojos tembus. Karena keras. Onta ini kuat ngunyah. Nah, dan kulitnya juga kuat. Memang dicipta untuk tempat-tempat yang panas. Ya, untuk tempat yang panas ini ya, makanya coba sebutkan ayat tentang onta. Lihatlah bagaimana onta dicipta. Coba ada yang menyebutkan ayat? Coba sebutkan. Fal afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat. Ini antum disuruh tadabbur bagaimana Allah menciptakan onta. Nih, tadabburi. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Fa subhanallah, Mu'adz bin Jabal waktu itu ketika bersama Nabi SAW, dia berkata, Nabi SAW, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadih?" Ya Mu'adz, apakah engkau tahu? Ya, kira-kira apa kewajiban hamba atas Allah? Ini puncaknya di sini. Ya. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kemudian Mu'adz bin Jabal termasuk adab yang mulia. Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu, yang lebih tahu. Ini termasuk adab. Dan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam itu khusus ketika Nabi masih hidup. Kalau zaman sekarang, antum ketika nggak tahu satu hal yang ditanya, antum nggak boleh bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup antum katakan wallahu a'lam. Ya, karena Rasulullah sudah wafat dan wahyu terputus. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan sendiri. Fa inna haqqallahi 'alal ibad, ya, bahwasanya haknya Allah atas hambanya itu apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hambanya apa? Yaitu hambanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Coba, di sini ada berpasang-pasangan. Termasuk rukun la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Angkat tangan. Rukun la ilaha illallah apa? Apa? An-nafyu wal itsbat.
La ilaha itu termasuk nafyu apa itsbat? Nafyu, peniadaan. Illallah termasuk apa? Itsbat, penetapan. Ini ada berpasang-pasangan. Kalau kita mengatakan la ilaha, nggak bisa, nggak sah. Nggak ada sesembahan. Buktinya sesembahan banyak. Makanya dikomplitin dengan illallah, kecuali Allah. Atau Anda mengatakan illallah tapi nggak ada la ilaha, ini nggak sempurna. Ada di situ berpasang-pasangan, berlawanan. La ilaha illallah juga di sini berpasangan. Ayya'budu wa la yusyriku, untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Ya, biar komplit. Sebagaimana la ilaha illallah juga demikian. Ibadahilah Allah. Ya, seperti ini termasuk nafyu apa itsbat? Ayya'budu termasuk nafyu atau itsbat? Ayya'budu itsbat. Wala tusyriku nafyu, peniadaan. Seperti makna la ilaha illallah. Ini apa? Haknya Allah, ya. Untuk yang dilakukan hamba seperti ini, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Sebagian orang pernah ketika kami di Hadramaut, waktu itu kita ada klinik, ada orang-orang yang datang sambil ngobatin, ada kesempatan untuk berdakwah. Jadi kita baru paham ternyata mereka mengatakan bertawassul dengan penghuni kubur bagi mereka bukan syirik. Kenapa? Karena menurut mereka syirik itu dibatasi dengan menjadikan ada Allah dan ada Allah yang lainnya. Itu baru syirik. Berarti apa? Mereka hanya membatasi syirik dari sisi apa? Rububiyah. Kalau ada Tuhan yang lain, baru itu syirik. Tapi perkara uluhiyah mereka nggak katakan syirik, nggak masuk kategori syirik. Seperti berdoa ya kepada Allah tapi melalui perantara kuburan, bagi mereka bukan syirik. Ya, jadi uluhiyah ini nggak masuk kategori syirik. Padahal doa termasuk ibadah apa enggak? Ibadah. Dalam kaidah sarful ibadah li ghairillah mimma hiya min khasaisillah fahuwa syirik. Ibadah itu termasuk kekhususan untuk Allah. Kalau memalingkan sesuatu yang khusus untuk Allah kepada selain Allah, maka sudah terjatuh kepada syirikan. Doa itu harusnya langsung kepada Allah. Kalau ada doa kepada Allah tapi pakai perantara, itu sudah nggak boleh. Berarti sudah ada semacam tuduhan Allah nggak maha mendengar lagi. Kemudian berikutnya, dia sudah ada keyakinan menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka kira kalau berdoa pakai perantara kuburan atau wali tertentu, maka doa mereka lebih cepat terkabul. Kenapa? Karena mereka memisalkan dengan makhluk. Kalau kita kirim surat di zaman sekarang, kirim paket di zaman sekarang, harus ada alamat yang jelas. Harus ada duitnya. Di zaman dahulu ada istilah perangko. Kalau kita kirim paket surat, nggak ada perangkonya, nggak ada alamatnya, nggak akan sampai. Nah, ini permisalan apa? Memisalkan Allah dengan makhluk. Ya, ini nggak boleh. At-tashbih itu dibagi menjadi dua. Memisalkan Allah dengan makhluk dan sebaliknya makhluk dengan Allah. Ya. Dan ini seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Kalau Nasrani memisalkan Allah dengan makhluk. Contoh, yadullahi maghlula. Contoh, innallaha faqir. Allah itu fakir. Coba. Berani mereka mengatakan seperti itu. Tapi kalau Nasrani sebaliknya, menyamakan makhluk dengan Allah. Mana yang lebih parah? Dari dua tasbih mana yang lebih parah? Dua-duanya sama parah, tapi Yahudi lebih parah. Menurunkan derajatnya Allah kepada makhluk. Nah, ini yang paling besar. Sama-sama besarnya, tapi yang lebih parah yang dilakukan oleh Yahudi. Maka kaum muslimin gak boleh seperti mereka.
Makanya Nabi SAW 5 hari sebelum wafatnya, ya, Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, ya Allah, jangan jadikan ya Allah kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Enggak boleh. Ya, apa bedanya sonam sama wathan? Angkat tangan yang sudah belajar tauhid. Apa bedanya sonam sama wathan? Ya. Kalau authan dan sonam ini, pertama, authan itu lebih umum, berhala. Tapi kalau sonam lebih khusus, berhala yang disembah tapi wujudnya seperti makhluk, seperti nyembah sapi, nyembah manusia. Ini ada wujudnya seperti gambaran makhluk. Ini sonam. Makanya Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Apa? Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wathan, berhala. Tapi berhala apa? Berhala kalau kuburan nggak berwujud seperti makhluk, beda dengan patung. Ya, fa ini rahimakumullah, dan doanya Nabi dikabulkan. Sampai detik ini kuburan Nabi dilingkari dengan 3 benteng, 3 dinding. Ya, sehingga apa? Nggak dijadikan sebagai kuburan yang disembah. Ya, termasuk wujudnya apa? Lihat, Satgas Amar Ma'ruf wa Nahyu Anil Munkar. Kalau ada orang pegang kuburan Nabi, dicium-cium, nempelin badannya, nangis-nangis. Apa yang dilakukan Satgas Amar Ma'ruf wa Nahyu Anil Munkar? Pakai sajadah. Kubra, haram hada, haram. Apa jawaban mereka? Ini polisi Wahabi ini. Coba. Ini menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, a'dhamud dzulm, kedzaliman yang paling besar. Dan mereka Satgas ini ingin menegakkan apa? Adalul adl, keadilan yang paling tinggi, tauhid. Dilarang di sini, keluar dari pintu masjid tadi, dari raudhah, keluar ke sebelah kanan, ngadep kuburan Nabi, padahal kiblatnya sana. Ngadep kuburan Nabi gini. Ya Nabi Allah, doa terus, sebut nama-nama Nabi. Dipukul lagi sama sajadah. Waktu anak lihat dengan mata kepala sendiri, haram ada, Indonesia, haram. Bengali, Pakistani, haram. Dipukuli. Kenapa? Diingetin, nggak boleh yang seperti ini. Ini termasuk doa itu khusus sama Allah. Ya, mereka juga memisalkan apa? Allah itu seperti makhluk. Seperti kalau kita menghadap kepada presiden, itu harus melalui ajudan. Kalau kita ingin berkeluh kesah kepada presiden, langsung kepada presiden, bisa-bisa nggak dapat. Kenapa? Antrinya panjang. Tapi kalau ketemu ajudan, kita bisa langsung menghadap presiden. Ya, nah, demikian. Kalau kita berdoa kepada Allah harus pakai ajudan. Ajudannya adalah para wali. Gak boleh. Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Gak perlu pakai perantara. Jangan coreng Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya Asmaul Husna. Berdoalah dengan nama Husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya Sami', ya Basir. Cukup Anda bertawasul dengan Asmaul Husna, cukup. Ya, gak perlu sebut nama-nama makhluk ini. Berarti apa? Kalau Anda sebut nama makhluk, di sini ada Allah yang doa itu termasuk ibadah dan diiringi dengan makhluk yang lainnya. Ini termasuk apa? Beribadah kepada selain Allah. Nah, selain Allah itu ada 3 tingkat. Ada yang mereka meyakini selain Allah itu lebih tinggi daripada Allah. Ada yang mereka meyakini selain Allah sejajar dengan Allah. Ada yang mereka meyakini selain Allah lebih rendah dari Allah. Semuanya sama, syirik. Ibadah yang kita maukan itu apa? Lillahi wahdah. Allah maunya hanya itu. Hanya Allah semata. Jangan ada embel-embel. Saya puasa biar badan saya kurus. Ya enggak boleh. Niat dunia, enggak. Ibadah karena Allah. Puasa karena Allah. Nah, nggak boleh dikasih embel-embel. Fa ini rahmani wa rahmakumullah, jami'an puncaknya adalah tauhid. Kemudian lanjut Nabi SAW, wa
wa haqqal ibad 'ala Allah, ya, dan haknya hamba atas Allah apa? Kalau sudah kita bertauhid, apa haknya hamba atas Allah? Ya, bukan berarti kita mewajibkan Allah harus melakukan seperti ini, bukan. Ya, tapi apa? Janji Allah kalau kita sudah menunaikan apa? Kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dengan tauhid, apa? Allah yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'a. Allah enggak akan menyiksa dia. Siapa? Yang mereka enggak berbuat syirik, Allah enggak akan siksa dia. Nah, Allah enggak akan siksa dia yang enggak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faqultu ya Rasulullah afala ubashiru bihin nas? Ya Rasulullah, apakah hal ini akan bisa ku berikan kabar gembira kepada manusia? Kemudian apa kata Rasulullah? La tubashirhum fayattakilu. Kata Nabi apa? Jangan kasih kabar mereka dulu, biar untuk mu'adz dulu. Nanti khawatir kalau dikasih kabar gembira seperti ini, mereka gak berusaha. Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia bertauhid, Allah gak akan siksa dia. Akhirnya dia gak berusaha. Dia merasa dijamin masuk surga dan gak akan disiksa. Akhirnya gak berusaha. Makanya ditunda dulu, jangan kasih kabar dulu. Kenapa? Karena pada waktu itu baru aja banyak orang-orang yang masuk Islam. Khawatir kalau kabar ini disebarin duluan, mereka apa? Mereka bermudah-mudahan. Biar mereka berusaha. Seperti dalam hadis yang lainnya, ketika Nabi sudah menyebutkan bahwasanya takdir ini sudah dicatat. Siapa yang masuk neraka sudah dicatat, siapa masuk surga dicatat, siapa muslim, siapa kafir sudah dicatat. Ya. Kemudian kata sahabat, "Ala natakilu?" Kalau gitu kita gak usah berusaha ya Rasulullah. Ya. Kalau gitu ya sudah, yang muslim, kafir, surga, neraka, gak usah berusaha. Ya. Jawaban Nabi malah apa? I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Tetap kamu beramal. Dan semuanya nanti dari amalan kamu ini, kamu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun takdir sudah dicatat, tetap kita berusaha sehingga Allah mudahkan kita atas usaha kita. Nah, makanya masuk surga, masuk neraka juga andil kita. Mau sehat sakit juga andil Anda. Mau maksiat, mau taat juga andil Anda. Sebagaimana ada seorang pemuda didatangi Umar bin Khattab. Umar berkata, "Ya fulan, kenapa kamu melakukan maksiat ini?" Apa kata dia? "Aku melakukan maksiat karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Berhujjah dengan takdir dari perbuatan maksiat dia. Fa Umar enggak tanggung-tanggung, ambil pelepah kurma dipukul tuh pemuda. "Kubra, kenapa kamu pukul saya ya Umar?" "Aku pukul kamu juga karena takdir Allah." Artinya Anda punya andil sebab, walaupun sudah dicatat, ambil sebab. Yang sehat tetap sehat, ambil sebab. Sehat gampang sakit, pasti ada sebabnya. Yang sakit cepat sehat, pasti ada sebabnya. Ya, yang sakit terus gak sehat-sehat karena dia gak ngambil sebab bagaimana caranya sehat. Nah, demikian ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Rubah diri mereka. Artinya di sini ada andil sebab. Demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Wa ibadah fil Islam, ibadah dalam Islam itu terkandung padanya manfaat, diantaranya hayatul insan, hakikatnya kehidupan. Ya, hakikatnya kehidupan. Orang kalau di muka bumi gak ibadah, lihat dia seperti apa? Mayat-mayat hidup berjalan di muka bumi, gak punya roh, hatinya hati mati, atau hatinya sakitnya parah. Karena hati manusia dibagi menjadi dua, hati sehat, hati sakit, hati mati. Hati sakit ya layaknya jantung dikasih racun tinta hitam, dikasih racun terus, semakin banyak berbuat maksiat, tintanya semakin banyak.
yang jantung itu ya ada warna putihnya, ketika dikasih tinta racun terus sampai sedikit warna putihnya, ini hati yang sakit. Wah, kalau dia nggak segera membersihkan racun dalam hatinya, akan ada saatnya warna putih di hatinya akan sirna dan semuanya menjadi hitam, dan itulah hati orang-orang yang mati. Sudah nggak ada cahaya iman. Nah, ibadah hakikatnya untuk apa? Menghidupkan hati kita, kehidupan kita. Coba umat Islam, kalau Anda perhatikan, semuanya hidupnya penuh dengan ibadah. Mau tidur, ada doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Apa? Loh, antum nggak ada aktivitas lain? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mubadir, umur antum nggak dipakai. Nah, yang halal di samping nggak dipakai. Yang dilihat yang haram-haram. Ya Allah, yang halal banyak. Nih di samping nih. Nah, ya ini ibadah dong, masya Allah, ajib. Ya, yang lain nggak diajarin. Agama sebelumnya nggak diajarin. Mau datangi istrinya baca doa apa, nggak ada. Umat Islam diajarin. Kata Nabi SAW, barang siapa baca doa ini, wa in qudira lahu walad, dan ditakdirkan bagi dia anak, lam yadurrahu asyaitan, setan gak akan membahayakan anak dia nanti. Sebagian ulama mentakwil apa? Setan gak akan menyesatkan anak ini. Sebagian mentakwil setan gak akan mengganggu anak ini. Gara-gara apa? Di awal ketika mau proses hubungan intim, untuk pengen punya keturunan, dia baca doa. Jadi tarbiyah untuk bikin anak soleh, anak gak sesat, bukan hanya pilih wanita solehah, tapi nih awalnya baca doa sebelum hubungan intim. Kata para ulama juga, kalau doa hubungan intim gak dibaca, setan ikut menikmati istri Anda. Tuh makarnya setan. Makanya penting menuntut ilmu. Ya. Nah, penting menuntut ilmu. Ya, kalau baru menikah ada doanya pula. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi. Kalau Anda menikahi wanita, ya, bacakan doa. Kalau Anda dapat khadimah, ya, juga baca doa. Dapat ART, baca doa, pegang kepalanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah kebaikan wanita ini dan tabiat yang ada pada wanita ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya perangai wanita ini dan tabiat pada wanita ini. Yang penting, biar dari awal wanita yang antum nikahi apa? Perangainya menguntungkan antum, gak memojokkan antum, gak membawa malapetaka bagi antum. Nih doanya. Sampai kata Nabi SAW, wa idashtaraita ba'iran. Begitu pula kalau Anda beli tunggangan, beli onta. Zaman sekarang Anda beli motor, beli mobil, beli kendaraan, baca doa ini. Tat, dulu anak lupa tat, gak baca tat. Berarti gimana tat? Ya nikah lagi. Baca doa ini. Ya. Tat gak boleh sama istri tat. Wallahu alam ya, apakah doa ini akhirnya boleh ketika kita dulu nggak mengamalkan, kita bacakan doa. Dulu istri anak bacain doa ini, ya, anak bacain doa ini, ya, doa itu penting. Biar dia apa? Membantu kita terus. Perangai buruk dia dijauhkan, ya, dari wanita ini. Ini penting. Kendaraan yang antum tunggangi juga gitu. Biar tunggangan antum nggak mencelakakan diri antum. Nih doa-doanya penting coba. Nih mau puncak, titik puncak, nih semua kita dapat. Segala bidang kita dapat. Ya. Ketika tidur, mimpi buruk, ada bimbingannya. Bangun dari tidur, ketika makan, sebelum tidur banyak yang dibaca, sunnah-sunnah yang dilakukan. Bangun tidur, habis bangun tidur apa yang dilakukan, ya. Kemudian subhanallah, ketika makan, sebelum makan ngapain, makan bagaimana caranya, setelah makan baca doa apa, ya Allah. Semuanya lengkap. Ya. Betul-betul sempurna. Nah, fa ini rahimani wa rahmakumullah jami'an. Akan didapat apa? Hayatul insan. Semuanya dipenuhi dengan zikir. Ya. Setan mau bisikin punya makar, ternyata Allah, makar Allah lebih dahsyat. Kita mau masuk rumah, kalau kita nggak baca doa,
Apa kata setan? Beruntung, malam ini dapat makan malam, dapat tempat tidur. Tuh setan. Kalau kita baca doa ketika ada orang di rumah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Ketika nggak ada orang di rumah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Apa kata setan? Celaka. Malam ini nggak dapat tempat tidur, nggak dapat makan malam. Tuh, mereka punya makar, kita diajari untuk menangkal makar mereka. Juga demikian, telinga-telinga antum semua ya bisa dikencingi sama setan. Jadi toilet. Ya, seandainya ada CCTV, antum lagi tidur, ada infrared, ya bisa kelihatan setan ngencingi telinga kita. Duh, bakal ngeri banget nih. Nah, wah subhanallah, ada sahabat Nabi yang datang, ya Rasulullah, si fulan ketelat sholat fajarnya ya Rasulullah. Ada yang menyebutkan ketelat, gak sholat witir, gak sholat malam. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dzakar rajulu wa bala syaitanu fi udunai. Itu adalah laki-laki yang setan sudah mengencingi telinga dia. Nah, masalah afiyah. Ini makar. Diajarkan, Islam diajarkan. Nah, kalau kita nggak tahu ilmu, kita nggak sampai puncak-puncaknya. Puncak-puncak apa? Kenikmatan ibadah yang kita rasakan. Puncak-puncak apa? Puncak-puncak nikmatnya kita jadi seorang muslim yang semua diajarin oleh Rasulullah SAW. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, 163 bahwasanya dengan ibadah yang kita lakukan ya, kita akan merasakan tenangnya hati kita. Ya. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini Rabb, ya. Kita lakukan ini semua untuk apa? Rabbil alamin. Ibadah kita, sembelihan kita untuk Rabb. Jadi tenang. Coba kalau ada orang enggak punya ilmu tentang Allah, ya, enggak pernah ibadah, dia akan menjadi orang selalu galau. Ya, orang yang selalu bingung untuk apa hidup ini. Mau ngapain sih hidup ini? Kayaknya semua agama sama aja deh, intinya satu deh. Nah, intinya apa? Tuhan, kita kan percaya sama Tuhan, semua kita percaya sama Tuhan. Akhirnya semua dianggap sama. Nah, kemudian rahmanakumullah, ibadah dalam Islam termasuk kedudukan yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi, dan juga ini pun diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Allah nggak akan mengadab satu kaum kecuali apa? Allah kirim nabi atau rasul. Allah kirim nabi atau rasul. Dan afdhalur rasul yang paling afdal dan paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bahkan disebutkan manusia terbaik secara mutlak dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Beruntunglah kita jadi umatnya Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik. Lihat di dalam Al-Quran, banyak di antara nabi-nabi Allah panggil dengan namanya, dengan nama nabi, nama nabi tersebut secara langsung. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, Nabi gak memanggil ya Muhammad, tapi apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, Nabi Muhammad. Ini adalah kedudukan nabi yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dengan nabi, gak dipanggil dengan nama. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan khusus. Bahkan sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk kedudukan beliau, ya, Allah jadikan beliaulah yang mengalami atau mendapati momen Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah telah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah,
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang apa? Menjadikan Nabi SAW berjalan dari mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Naik apa? Naik Buraq. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Naik apa? Naik, bukan naik Buraq lagi. Ya, tapi naik tangga. Ya, naik tangga. Tangganya jangan apa? Jangan dipikir tangganya seperti tangga kita, ya. Atau ngayal naik tangga terus tangganya manjang sendiri, gitu ya. Udah, kalau perkara gaib kita imani aja. Ya, yang penting kita imani. Dan ini kedudukan khusus Nabi SAW. Ya, dan Nabi SAW Isra Mi'raj 2 kali jantung atau hatinya Nabi dicuci oleh malaikat Jibril ketika masih kecil, ya, bersama Halimah Sa'diyah, ya, dan ketika sebelum Isra Mi'raj, ya, ketika sebelum Isra Mi'raj 2 kali. Dan Nabi diutus dari apa? Kaum Quraisy, kaum yang keras-keras, bengis-bengis, ya. Dan sengaja Allah apa? Allah jadikan di tengah-tengah mereka Nabi dari kalangan mereka yang paling keras dan bengis. Nah, wah, ini termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, kita khawatir kalau Nabi dari Nusantara itu bahaya. Kalau Nabi dari Nusantara ketika dakwah ke orang Quraisy, khawatir nanti kalah duluan, digertak sama orang Quraisy. Ya, mereka bengis-bengis. Makanya Nabi muncul dari tengah-tengah mereka. Ya, karena paling tahu modelnya orang-orang Quraisy. Nah, modelnya orang-orang Quraisy. Ini semua hikmah. Makanya kita jangan sampai hasad sebagaimana orang Yahudi hasad. Mereka mengidam-idamkan apa? Nabi, penutup Nabi itu harusnya dari kalangan Yahudi, bukan orang Quraisy, bukan dari Arab. Ya, sehingga sampai detik ini Yahudi benci dengan orang Arab. Orang-orang Nusantara juga demikian. Jangan sampai kita benci dengan orang-orang Arab dan apa? Ibadah-ibadah yang memang datang dari Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dari Arab. Jangan sampai pernah bilang kita jangan mau Nusantara kita di Arabisasi. Nah, wah, ini hati-hati rahmatullah, jebakan-jebakan. Ya, memang Nabi kita dari orang Arab. Orang Yahudi nggak suka dengan Nabi Muhammad karena memang dari Quraisy, Arab. Kita jangan sampai seperti Yahudi. Ya, benci dengan apa? Agama kita sendiri. Jangan sampai. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Wah, beruntunglah kita termasuk apa? Umatnya manusia yang terbaik. Di padang mahsyar nanti disiapkan telaga Al-Haud. Ya. Al-Haud. Kalau kita mau ke Madiun lewat Telaga Sarangan. Ya, bayangin Telaga Sarangan. Ini haudnya Nabi, enggak seperti Telaga Sarangan warnanya hijau kayak lumut. Telaganya ya diminum enak. Telaga di dunia susah diminum. Ya, diminum enak, kalau yang minum apa? La yadma abada, enggak akan pernah haus selamanya. Dan telaga ini dari apa? Dari Al-Kautsar, dari sungai ini, Jannah. Keluar dari pancoran, dari mizab. Ya. Dan subhanallah, di telaga Nabi nanti disiapkan apa? Gelas-gelas yang sangat banyak bejana, kan nujum fis sama, seperti bintang-bintang di langit. Nah, dan telaga Nabi adalah telaga yang paling besar. Semua Nabi punya telaga, dan besarnya telaga sesuai dengan pengikutnya. Ada Nabi Syed yang pengikutnya hanya sangat sedikit. Ya. Ada Nabi yang hanya pengikutnya hanya 10 orang. Ya. Dan Nabi Musa pengikutnya banyak, telaganya besar. Sampai Nabi Muhammad mengira itu telaganya Nabi Muhammad. Ternyata telaganya Nabi Musa. Dan telaganya Nabi Muhammad adalah telaga yang paling besar. Fa ini rahimahumullah jami'an, ini kekhususan apa? Umatnya Nabi Muhammad. Ya, bahkan nanti Nabi Muhammad menunggu di telaganya. Nabi tunggu mana umatnya, mana yang bukan umatnya. Nabi bisa tahu. Karena semua berkumpul dari manusia yang umatnya Nabi Adam, ya, kemudian Nabi Nuh, semua kumpul. Nabi Muhammad bisa menandai ini umatnya dan bukan umatnya dari apa? Min atharil wudu, dari bekasnya wudu.
Karena wudhu termasuk satu-satunya syariatnya umatnya Nabi Muhammad, umat Islam. Ya, man arada ayyutila ghurratahu falyutil wudu'ahu. Barang siapa yang ingin membesarkan bekas wudhunya, ghurratahu, cahaya putihnya, maka panjangkanlah wudhunya, jangan tergesa-gesa. Ghurra muhajjalin itu apa? Kalau ada kuda itu di dahinya ada warna putih, di kaki-kakinya ada warna putih. Dan nanti bekas wudhu dari umatnya Nabi Muhammad demikian, ada cahaya putih yang menerangi, sehingga Nabi tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Ini rahmatullah jami'an. Puncak yang kita inginkan selamat akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di alam kubur ya kita mendapat kenikmatan. Di padang mahsyar kita banyak mendapat syafaat, dimudahkan melewati shiratal mustaqim, ya, sampai dimasukkan ke dalam jannahnya. Puncak-puncaknya kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Puncak nikmat di atas nikmat. Gak ada lagi yang mengalahkan nikmat melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik dapat al-husna. Al-husna yaitu surga, wa ziyadah, ziyadah itu melihat wajah Allah. Sudah, puncak-puncaknya itu dah. Melihat wajah Allah. Apakah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bisa melihat wajah Allah? Apakah malaikat Jibril bisa melihat wajah Allah? Enggak bisa. Karena antara Allah dengan mereka berdua ada hijab. Wa hijabuhun nur, dan hijab antara Allah dan mereka dari cahaya. Lau kasyafat hijabu, seandainya hijabnya Allah dari cahaya ini disingkap, la ahraqat man tahabasar, akan terbakar apa yang ada di hadapan Allah yang dilihat oleh Allah. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril akan hangus terbakar. Ya, Sidratul Muntaha akan hangus terbakar. Nah, fa ini rahmatullah jami'an, ada hijabnya. Adapun ketika kita sudah ditakdirkan dan kita sudah dimasukkan jannah, maka Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melihat wajah Allah. Kalau sudah masuk jannah, ya, kalau sudah masuk jannah, kapan kita melihat wajah Allah? Setiap hari Jumat melihat wajah Allah. Sepulang dari melihat wajah Allah, kembali kepada istri mereka, bahkan istri-istri mereka, ya, apa kata istri mereka? Kamu, wajah kamu semakin putih, bersih berseri. Istrinya juga ikut putih, bersih berseri. Setiap Jumat demikian, tambah putih dan seterusnya. Subhanallah, nikmat. Ini puncak di atas puncak. Ya, puncak nikmat, kenikmatan melihat wajah Allah. Nikmat mendapatkan bidadari, gak ada apa-apanya ketika dibandingkan melihat wajah Allah. Nikmat mendapat kamar-kamar dan istana di surga, gak ada apa-apanya dibanding menikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti kita melihat wajah Allah kita bisa mengelilingi Allah Subhanahu wa taala, besarnya seperti apa? Tidak bisa. Hanya sebatas melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Nikmat di atas nikmat. Nah, fa barakallahu fikum. Sekali lagi, al-ibadah dalam Islam adalah termasuk maqasid wa ghayat, termasuk inti tujuan kita. Ibadah, ya, puncak, ya, ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, maka barang siapa yang beramal saleh dari laki atau wanita, ya, dan dia dalam keadaan mukmin, maka kami akan hidupkan dia dengan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Dan kami akan balas mereka, ganjar mereka dengan sebaik-baik ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Ini apa yang kita lakukan, Allah nggak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan sia-siakan perbuatan baik antum. Sekecil apapun perbuatan baik antum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, wahai para manusia, ubudu rabbakum. Ibadahilah Rabb kalian. Ini intinya kita apa? Di dunia beribadah. Hidup di dunia layaknya kita tinggal di atas jembatan. Kita berjalan dari ujung jembatan sampai ke ujung. Kita lahir di muka bumi seperti lewat di atas jembatan. Numpang lewat di muka bumi itu numpang lewat. Kita hidup sampai ujung. Ujungnya apa? Kematian kita. Sebentar saja dari lahir sampai mati. Namanya kita melakukan safar, perjalanan, seperti kita naik motor berjalan. Ya, kalau kita berjalan naik motor safar, jangan bikin apa? Rumah di atas jembatan. Jangan pasang tenda di atas jembatan. Jembatan itu hanya sempit. Ya. Nah, kalau kita bikin tenda, bikin rumah akan ditabrak mobil yang lainnya. Makanya kita terus jalan terus. Makanya hidup di muka bumi enggak perlu bikin istana di muka bumi. Enggak perlu bikin rumah mewah-mewah banget di muka bumi ini. Ya. Fa apa? Kita hanya numpang lewat, akan ada saatnya kita mati. Ya, sebagaimana waktu itu ya sahabat Nabi Abu Darda ketika Ummu Darda mengharapkan dunia, Abu Darda enggak menginginkan dunia. Kenapa? Karena ini kita hanya sebentar lewat, enggak mau terfitnah dengan dunia. Begitu pula Nabi SAW ketika istri-istrinya ya menginginkan dunia, apa? Nabi SAW akhirnya sampai apa? Sampai Nabi marah. Bahkan Nabi SAW ya memikirkan, khawatir Aisyah yang usianya sangat muda belia ya terfitnah dengan dunia. Terfitnah dengan dunia. Khawatir apa? Khawatir istri-istri Nabi ini apa? Ikut hanyut dunia. Dan padahal Nabi SAW sebagaimana disampaikan ketika awal risalah, Nabi SAW pada waktu itu apa? Nabi SAW pada waktu itu ditawari oleh malaikat Jibril. Ya, untuk apa? Jadi seorang nabi tapi hanya sebagai seorang hamba, atau jadi seorang nabi tapi sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman. Ditawarkan dua pilihan, tapi Nabi lebih memilih apa? Jadi hanya seorang hamba ya, dan dia sekaligus seorang nabi. Lihat Nabi tidurnya di atas tikernya sampai bekas alas tikernya ada di pipi Nabi. Dan Umar ketika masuk mendapati Nabi tidur seperti demikian, Umar langsung nangis. Ya Rasulullah, ya, engkau seorang nabi tapi sampai tidurmu seperti ini. Ya, kenapa enggak seperti Kisra, Kaisar? Kenapa enggak seperti mereka para raja? Ya Umar, apakah kamu enggak ridha kalau kita disiapkan di jannah ranjang-ranjang? Ya Umar, apakah kamu enggak ridha kita lebih memilih akhirat? Nah, subhanallah. Ini Nabi SAW enggak mau terfitnah dengan dunia. Nah, sampai Nabi SAW ketika keluar rumahnya, ketika istri-istrinya menginginkan dunia dan dunia dari istri-istri Nabi termasuk Aisyah, kemudian Nabi ketika di luar menyendiri, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, Nabi SAW waktu itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab kepada istri-istrinya. Ya ayyuhan nabi, hei nabi, Nabi Muhammad maksudnya, dipanggil dengan baik-baik panggilan, bukan dengan namanya langsung. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan ya kepada apa? Istri-istrimu dan juga apa? Anak-anakmu, perempuanmu atau wanita-wanitamu
Ini ayat yang lainnya, yudnina alaihina min jalabibihin. Untuk apa? Menurunkan jilbab mereka. Untuk menurunkan jilbab mereka. Ini ayat yang lainnya. Adapun ayat yang mengingatkan mereka tentang urusan dunia, ayat yang lainnya turun, dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini dari surat yang lainnya Al-Ahzab yang ayat ke-28. Ya ayyuhan nabi, dipanggil lagi. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Subhanallah. Nabi akhirnya mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dari sikap istri-istrinya tadi. Nabi kemudian mengumpulkan istri-istrinya dan Nabi berkata, jikalau kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka kesini, marilah supaya ku berikan kepadamu yaitu nikmat dunia yang kalian inginkan. Ya. Dan tapi ya, dannya ini yang berat, dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Nah, kalau kalian pengen dunia sini, tak kasih dunia tapi cerai. Nah, wah mereka berat menjawab hal ini, berat. Diceraikan seorang nabi, jadi istri nabi itu kebanggaan tersendiri. Nah, wah subhanallah, ketika diceraikan oleh nabi tentunya sesuatu yang berat dan mereka enggak mau. Jadi apa? Mereka lebih memilih untuk apa? Tidak menginginkan dunia. Untuk tidak menginginkan dunia. Fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Ya, intinya yang kita inginkan adalah akhirat. Ketika dari Anas bin Malik, ketika Nabi SAW bertanya, manil kayis, siapa laki-laki yang cerdas? Laki-laki yang cerdas adalah laki-laki yang mikir bagaimana dia selamat di akhirat. Bukan laki-laki yang cerdas bagaimana dia mikir puncak-puncak impian dia, ya, nanti dapat pekerjaan, gajinya memuaskan. Nanti dapat istri yang hidungnya mancung, rambutnya lurus, tingginya 170, kulitnya warnanya putih, ya, turunannya bagus-bagus. Nah, nanti diinginkan apa? Punya mobil, punya rumah, ya, mewah. Kemudian apa? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, enak, bisa ngucapin la ilaha illallah, enak terus yang dimaukan. Nanti apa? Meninggalnya hari Jumat, enggak ditanya malaikat mungkar dan nakir. Kemudian di yaumul kiamah dapat syafaat dari Nabi, punya teman banyak ngasih syafaat juga. Kemudian apa? Ditimbang, timbangannya kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Kemudian apa? Ketika mendapat apa? Al-Haud, telaga Nabi, bisa minum sepuas-puasnya dan berjumpa dengan Nabi. Kemudian berikutnya apa? Melewati Siratal Mustaqim, kemudian masuk surga, enggak pernah merasakan neraka sama sekali, alhamdulillah. Kemudian berikutnya ngimpi apa? Langsung berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Iya, mimpinya baik. Tapi mimpi ini, ya, ada saatnya butuh eksekusi. Apa? Amalan ibadah. Ya, amalan ibadah. Ya, dunia yang Anda inginkan jangan sampai menjadikan fitnah bagi Anda. Ibnu Qayyim telah berwasiat. Ya, Anda walaupun punya dunia yang melimpah ruah, ya, di tangan Anda penuh dengan dunia, tidak akan membahayakan diri Anda. Masya Allah, di uang dia yang disimpan, Masya Allah, miliaran, triliunan, nggak masalah, ya, banyak nggak masalah. Tapi hati dia nggak ada hubud dunia, nggak dipenuhi hubud dunia. Uang itu nyampe kepada dia, tapi dia semangat untuk infak, sedekah, untuk dakwah, untuk saudaranya membutuhkan, ya, untuk ketaatan kepada Allah, maka dunia nggak membahayakan diri dia. Ya, yang membahayakan diri dia kalau dunia disimpan terus. Ya, punya motor banyak nggak dipakai-pakai, punya rumah banyak yang kosong. Ya, motor banyak, rumah banyak, istri satu, hati-hati dihisap nanti. Wah, ini rumah banyak dipakai untuk rumah yatim, rumah tahfidz dan sebagainya, dimanfaatin. Nah, wah subhanallah, motor banyak untuk apa? Punya motor 2 bulan 3 bulan nggak pernah dipanasin, motornya banyak, bisa dihisap. Nah, punya pakaian banyak,
nggak dipakai. Ini pakaian kenangan katanya, ditumpuk ya kenangan, nggak dipakai, dihisap. Punya yang perempuan, punya piring banyak, panci banyak, ini kenang-kenangan, eman kalau saya kasihkan. Lu bisa dihisap, nggak usah disimpan-simpan. Ya, sebaliknya ada orang yang orangnya miskin, ya di tangannya nggak ada harta sedikit pun, tapi hatinya hubbud dunya, ini yang membahayakan. Di tangannya nggak ada uang sepeser pun, tapi hatinya hubbud dunya. Kerja pagi, siang, sore, malam, sholat 5 waktu ditinggalkan. Dia pikir dengan kerjaan dia yang banyak bakal apa? Bakal dapat rezeki banyak. Padahal enggak. Rezeki dia tetap itu aja. Ya, rezeki dia itu aja. Apa? Akhirnya apa? Enggak dapat dunia wala akhirat. Beberapa waktu lalu ketika kita perjalanan ke sini, mampir perjalanan pas berhenti di salah satu daerah enggak jauh dari sini. Kita melipir checkpoint, ya ada penjual ya makanan ringan. Masya Allah, kita coba tanya, Pak, ini jam 2, udah salat duhur Pak? Belum. Tanya lagi yang sana, Pak udah salat duhur? Belum. Astagfirullah, salat duhur kapan? Iya nanti. Sudah jam 2, duhurnya kapan? Ini pedagang wajahnya warnanya hitam, matanya merah, gak ada cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia tinggalin sholat, sudah punten, uang sedikit, akhirnya apa? Jadi siksaan juga. Pahala itu bukan dengan apa? Sregep rajin dunia, ibadah ditinggal, bukan. Makanya para ulama berwasiat, aslih akhiratak aslahakallahu dunyak. Perbaikilah akhirat kamu, niscaya duniamu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, waktu sholat, rezeki ditambah dengan kita banyak ibadah. Yang jomblo takut nikah. Kenapa alasannya? Ini belum bisa mencukupi hartanya untuk menghidupi. Keliru, justru dengan nikah pintu dia rezeki dibuka. Nah, wah sholat Anda pintu rezeki, istighfar Anda pintu rezeki, nah salat malam Anda pintu rezeki, ya dan seterusnya. Ini rahmatullah yang kita maukan dari pembahasan kita, titik puncak, titik klimaks dari kita inginkan dari kehidupan dunia, yaitu apa? Di padang mahsyar kita bisa melihat wajah Rasulullah SAW, di jannah kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintah Allah dan Rasulnya dalam keadaan kita nggak pernah tahu gimana wajahnya Rasulullah, gimana wujudnya Rasulullah, gimana wujudnya Allah. Inilah namanya iman, ya. Dan hakikatnya kita akan berjumpa Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Fadl, ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan di YouTube. Ada pertanyaan Abu Zaid? Facebook, YouTube. Kalau enggak kita tutup. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum, bolehkah kita minta kepada orang soleh untuk didoakan agar kita terlepas dari masalah kita? Boleh. Dan ini termasuk tawasul yang diperbolehkan. Ya, tawasul yang diperbolehkan. Namanya tawasul yaitu apa? Tawassut, pakai perantara. Perantara, doa kepada Allah pakai perantara, tapi ini diperbolehkan karena ada tawasul yang syar'i, ada tawasul yang muharram. Yang muharram selain dari yang akan kita sebutkan ini. Yang syar'i, misalkan antum bertawasul dengan apa? Asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Antum bertawasul, ya, dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal antum bertawasul, antum ingin dapat rezeki, terbebaskan dari hutang. Antum sebut nama-nama Allah, ya Karim, ya Razzaq,
ya Karim, ya Razzaq. Ya, terus antum apa? Allahumma inni a'udzubika minal ghammi, ya, wal huzni wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa waddaini wa ghalabatir rijal. Biar apa? Enggak terbelit hutang. Biar antum bisa mudah bayar hutang juga. Ya. Atau antum ketika tawasul misalkan antum pengen apa? Musuh antum ini, yang memusuhi antum ini dikalahkan oleh Allah. Pengen antum dibela, ya Nasir atau ya Jabbar, ya Qahhar. Konteksnya sesuai dengan apa yang antum minta. Sesuai dengan antum yang minta. Kalau antum mohon ampunan berarti ya Ghaffar. Ya. Jangan antum mohon ampunan tapi apa? Antum doanya lain. Ya. Misalkan mau mohon ampunan tapi doanya ya Razzaq. Ya. Nah, cari yang nyambung, yang semakna, ya. Ini yang pertama, dengan Asmaul Husna. Yang kedua, dengan doanya orang-orang soleh. Tapi orang soleh yang masih hidup, bukan orang soleh yang sudah meninggal, ya. Ataupun orang soleh nggak ada di hadapan kita. Orang soleh udah meninggal nggak boleh, atau orang soleh nggak ada di hadapan kita, ya. Misalkan doa, Pak Soleh, ya, tolong bantu saya Pak Soleh. Anda kan orang baik Pak Soleh, padahal Pak Soleh nggak ada di hadapan antum. Ya. Tapi kalau antum telepon Gus Soleh, Kiai Soleh, Ustadz Soleh, namanya Soleh memang, ya, tolong doakan saya agar saya cepat terlepas dari masalah saya. Tidak mengapa. Telepon zaman sekarang kedudukannya seperti kita ada di hadapan dia. Tapi kalau dia nggak dengar, jauh, nggak telepon, nggak apa, ini nggak boleh, ya, karena dia bukan maha mendengar. Kemudian yang ketiga, antum bertawassul dengan apa? Dengan amalan soleh antum. Ya, misalnya antum orang yang berbuat baik pada kedua orang tua, antum selalu rawat orang tua antum selalu kirim transfer bapak ibu antum. Ya, antum selalu perhatikan orang tua antum doa, ya Allah, ya, jadikan amal solehku birrul walidain ini ya Allah sebagai perantara ya Allah agar masalah saya cepat diselesaikan ya Rabb. Nggak mengapa, tidak mengapa. Dan amalan soleh dikatakan amalan soleh kalau tadi apa? Mencocoki apa? Dua syarat tadi. Amalan tersebut ikhlas karena Allah, dan amalan tersebut mencocoki apa yang Nabi ajarkan. Kalau antum beramal dengan amalan yang riya, amalan yang ujub, amalan yang ada badannya sum'ah, dipamerin, ya nggak bisa. Atau antum bertawasul dengan amalan yang ikhlas, amalan soleh yang ikhlas, tapi amalan tersebut amalan yang nggak diajarkan Nabi, ya nggak bisa juga, ya. Bisa difahami? Nah, maka diperbolehkan seperti demikian. Ya, orang soleh nggak harus Pak Yai, Pak Ustadz, Gus, teman antum yang soleh, walaupun bukan Ustadz juga bisa. Ya, bro, doakan aneh bro, cepat dapat jodoh bro, nggak apa-apa. Duh, doakan aneh bro, biar istri aneh hatinya lembut, kalau aneh nambah lagi bro, nggak apa-apa. Tawasul itu. Barakallahu fikum. Insyaallah itu bisa difahami insyaallah. Itu saja sepertinya yang bisa Anda sampaikan. Ada lagi? Nah, ini jomblo yang bertanya. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah kita menitipkan doa kepada saudara kita atau teman kita yang sedang menjalani ibadah umroh atau haji ke tanah suci? Tidak mengapa. Ya, bro, kalau sampai tanah suci, bro, tolong doakan anak ya, biar anak juga bisa berangkat ke tanah suci. Biar Allah panggil anak. Bro, doakan anak bro, ya, biar penyakit anak sembuh. Gak mengapa, ya, apalagi di sana, ya, yang seperti sholat di Mekah, di tanah suci Mekah dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lainnya. Di Madinah 100 kali lipat, di Masjidil Aqsa ya 500. Maka tidak mengapa memanfaatkan momen yang seperti ini. Ya, tidak mengapa. Nah, di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, imam antum sendiri berdoa atau minta didoakan saudara antum. Baik.
Itu saja insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah pertemukan kita untuk bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Semoga Allah takdirkan kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, dijauhkan dari su'ul khatimah, dijauhkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.